Dua. Terus syirik jahar ini contohnya apa? Orang nyembah patung, nyembah gunung, nyembah matahari, nyembah bulan. Lalu syirik kopi ada 4. Apalah yang kemarin? Syirik kopi ada 4. Syirik kepada asbab, sebab-sebab. Terus kaun, alam. Terus syirik kepada persamaan orang-orang terdahulu. Kemarin kita ceritakan ada 10. Syirik kepada orang bahagia seperti bagaimana kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian, kaum Sodom. Lalu syirik kepada diri sendiri yang obat. Nah, obatnya apa hadirin? Obatnya adalah la ilaha illallah. Obat syirik ini caranya menghilangkan kesyirikan itu banyak bicara kebesaran Allah. Perbanyak bicara kebesaran Allah. Kalau sering bicara kebesaran Allah, kehebatan Allah, maka lambat laun Allah akan masuk ke dalam hati kita. Maka yang ada hanya kalimat la ilaha illallah. Tiada berhak, tiada patut disembah kecuali Allah. Bukan tiada Tuhan, tiada berhak disembah. Berarti kalau ada tiada Tuhan, Tuhannya ada lagi. Tapi tiada yang berhak disembah kecuali Allah, nggak ada lagi. Jadi Tuhan itu bukan cuma berbentuk postur sebagaimana manusia. Orang menyembah batu itu berarti menuhankan. Menyembah gunung menuhankan gunung. Menyembah matahari berarti menuhankan matahari. Maka berbanyak bicara kebesaran Allah, kehebatan Allah, keagungan Allah. Sebagaimana para nabi datang ke muka bumi ini berdakwah membicarakan kebesaran Allah, kehebatan Allah. Ilah kalimatillah, meninggikan kalimat Allah. Ini salah satu penyakit rohani. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada penyakit rohani namanya keji wal munkar. Keji wal munkar. Selalu berbuat kejian, kemungkaran, kemaksiatan. Maka kata ulama obatnya apa? Obatnya apa? Ada ayatnya dalam Al-Quran. Sholat itu ayat bina apa? Sholat tentang ibadah. Jadi inna sholat tanha saywa. Obatnya sholat hadirin. Jadi kalau ada orang masih buat maksiat, masih buat kekejian, obatnya apa? Sholat. Sebenarnya rumusnya sudah ada, sudah Allah berikan dalam Al-Quran. Maka Allah katakan Toha ma'anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Toha. Jadi kata-kata yang dalam Al-Quran nih, yang sepatah-sepatah itu satu panggilan sayang Allah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Toha, Yasin. Nah. Jadi apa namanya, tidaklah mendatangkan Al-Quran untuk menjadi sebuah susah. Maksudnya tidaklah mendatangkan agama ini menjadi susah, tidak. Jadi menjadi bahagia, jadi mudah. Satu orang datang kepada Nabi, ya Rasul, ini si Fulan ini kalau malam nih suka mencuri nih, tapi siang saya lihat dia sholat. Dan kadang-kadang siangnya dia mencuri, malamnya dia sholat. Apa kata Nabi? Kalau kita kan langsung, wah STMJ tuh, sholat terus maksiat jalan, kemudian gak usah sholat. Bukan, jangan diberhentiin sholatnya. Jadi kalau ada orang entar sholat, entar mabok, entar sholat, entar maksiat, jangan diberhentiin sholatnya. Kata Nabi, perbaiki sholatnya, suruh perbaiki sholatnya, nanti akan hilang sendiri.
Ini Allah yang katakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat ini mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Diperbaiki sholat. Sholatnya diperbaiki seperti apa? Banyak Pak. Rukunnya, toharohnya, wudunya. Ini pasti sudah lupa semua nih kalau dibalik lagi nih ke awal lagi, bagaimana wudu cara Rasulullah SAW, toharoh cara Rasulullah SAW, mandi junubnya gimana nih, banyak. Maka kalau belajar tuh sampai rumah atau di musola atau sampai rumah dicatat, tulis. Kayak kita beli kambing itu, apa namanya, ke pasar tuh nggak pakai tali, begitu sampai rumah dilepas, nggak diikat, nggak dimasukin kandang, kira-kira gimana? Kabur. Suruh perbaiki kata Rasul, perbaiki sholatnya. Dan sholat yang baik ini mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dalam 3 cara. Kalau laki-laki, caranya berjamaah, diazan kumandangkan, waktunya tepat waktu. Hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, obatnya adalah sholat. Lalu penyakit rohani yang berikutnya adalah zulumat. Apa zulumat? Artinya bodoh, kebodohan, bodoh. Bodoh mau dalam bidang apa aja, mau dalam bidang keduniaan, bidang keagamaan, maka dia harus belajar, mencari ilmu. Obatnya adalah ilmu. Bertanya, datang. Jadi jangan kalau udah nggak tahu diem aja, bahaya. Ada orang bayar air, tagihan air. Saya bayar air sebulan 2 juta. Kok bisa? Padahal saya pakai minumnya dikit aja. Terus kerannya ditutup gak? Enggak. Saya biarin aja airnya ngalir. Air ngalir dibiarin aja biar. Saya nggak tahu. Terus saya kira yang dibayar kan saya minum doang. Obatnya bodoh ini adalah ilmu. Lalu ada penyakit rohani yang berikutnya adalah goblah. Apa artinya goblah? Lalai. Goblah, lalai. Obat daripada lalai adalah zikrullah. Perbanyak zikir. Jadi zikir ini bukan cuma di musola atau di masjid aja Pak, atau bukan selesai sholat aja. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah di musola 1000 kali. Di luar musola lupa Allah dia. Apa zikir di luar daripada masjid, di luar daripada sholat? Doa-doa masnunah. Orang yang tandanya orang berzikir itu dalam setiap saat dan keadaan dia selalu mengamalkan doa-doa masnunah. 1 kali 24 jam caranya hidup sebagaimana Rasulullah SAW. Jadi penyakit rohani goblah ini obatnya zikir. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir hati akan menjadi tenang. Tenang. Kalau suruh zikir 1000 rakaat. 1000 rakaat, 1000 zikir ini lama-lama ngantuk. Di salah satu dengar pengajian itu, kata Nabi, taman-taman surga adalah majelis zikir. Salah satu majelis zikir adalah dengarkan tentang pengajian ilmu agama.